Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali, saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi Pekan Prapaskah yang ketiga. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Sisko Alexander MSc. Romo Sisko, apa kabar Romo? Luar biasa baik. Silakan Romo, mungkin mau menyapa sahabat. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali bisa menjumpai Anda sekalian dalam edisi Oase Rohani pada tanggal 24 Maret tahun 2025, di mana saat ini kita sedang berada dalam pekan ketiga Prapaskah. Semoga program ini sungguh-sungguh memberikan kesejukan, kekuatan, dan juga semangat ya. Sebagaimana seperti Oase itu kan selalu menjadi sumber sumber yang memberikan kehidupan, ya kesejukan, kelegaan gitu, kayak kekuatan, orang dalam perjalanan padang gurun tiba-tiba menemukan Oase gitu kan. Ya, gitu. Sumber Harapan. sukacita, sumber segalanya ya Sumber Romo, segalanya penuh dengan sukacita gitu. Ya. Baik. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Kita akan mengucap syukur atas semua belas kasih Tuhan dan kita mengharapkan bimbingan Allah dalam acara kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh Romo Sisko. Silakan Romo. Mari kita awali permenungan kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan dan juga cinta kasih yang senantiasa boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Begitu besar cinta kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan juga sahabat kami. Kami yakin dan percaya ketika kami senantiasa mengakui dan menerima Dia dalam kehidupan kami, berkat-berkat-Nya juga akan Ia curahkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dalam acara ini. Semoga permenungan-permenungan yang kami dapatkan, yang diinspirasikan dari sabda-Mu sendiri, sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami. Supaya di masa pertobatan ini, di masa Prapaskah ini, kami sungguh-sungguh dapat menjalaninya dengan sukacita, dan akhirnya kami dapat mengalami suatu pembaharuan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Pembacaan diambil dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, sekarang mari kita tanggapi pembacaan dengan Mazmur tanggapan. "Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Sisko, bacaan hari ini itu sangat luar biasa ya Romo, kalau menurut saya ya Romo. Iya, Ya. ada. Benar-benar ya sangat luar biasa banget buat kita, terutama kita yang mempunyai banyak harapan kepada Allah ya Romo ya. Nah, inspirasi Ya, apa benar nih sekali. Romo yang bisa kita sampaikan? Inspirasinya banyak banget nih. Bacaan ini begitu padat. Inspirasinya juga banyak banget nih. Karena ada hubungan ya antara bacaan pertama dengan bacaan kedua. Tapi kita akan bertahap ya. Kita akan bertahap membahas tentang bacaan kitab suci hari ini. Nah, dari bacaan pertama, dari kitab kedua Raja-Raja, di mana kita telah mendengarkan bagaimana proses penyembuhan yang terjadi dalam seorang yang bernama Naaman. Naaman adalah seorang panglima dari Raja Aram. Dan dia begitu dicintai, dia begitu disayangi oleh tuannya itu. Nah, tetapi yang menjadi pergumulan dari Naaman adalah dia sakit ya. Dia sakit kusta. Lalu dia mengatakan kepada rajanya kalau boleh gitu ya. Dia pengen disembuhkan, tetapi bagaimana itu mulai terjadi? Ternyata dia mendengar dari seorang gadis yang menjadi pelayan dari istrinya sendiri. Dia kan dengar karena kayak ya biasalah kalau orang lagi sakit begitu kan. Kan zaman sekarang pun juga begitu. Kalau ada orang yang punya karisma atau punya talenta untuk membuat suatu mujizat atau kesembuhan, itu pasti dicari di mana-mana gitu. Iya.
Nah, itu juga yang terjadi. Lalu kemudian ini kan ada seorang nabi yang begitu terkenal tapi bukan Bukan di di negeri Aram ya. di Aram ya, tapi ini di Israel gitu. Nah, seorang gadis ini mengatakan kepada nyonyanya, seandainya Tuhanku itu menghadap nabi yang di Samaria itu kan dikatakan Iya. tadi. Tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, di sini juga kita lihat ada dimensi pewartaan ya. Jadi gadis ini juga mewartakan bahwa Allah yang diimani oleh Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh punya kuasa. Allah-Allah dibandingkan dengan mungkin Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya begitu. Dia meyakinkan itu, mengatakan itu kepada istrinya. Lalu istrinya mengatakan lagi kepada Naaman. Naaman kemudian dia menyampaikan itu kepada Raja. lihat ada rentetannya. Bagaimana pesan itu kayak kerinduan itu kayak terjadi dalam rentetan-rentetan peristiwa begitu. Tapi satu hal yang pasti di sini adalah Naaman kemudian memperoleh kesembuhan ya karena dia juga mampu untuk merendahkan hatinya gitu. Kerendahan hati ada di sana. Walaupun ngedumel ya mau awalnya ya. Awalnya iya. Tapi juga sangat baik bahwa raja itu perhatian. Sehingga memang kalau dalam kondisi-kondisi kita sedang mengalami sakit, kadangkala kondisi-kondisi ini juga kita perlukan. Ya. Kita butuh perhatian. Kita butuh support dari orang-orang yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu juga, ya kita nggak boleh heran tuh kalau misalnya orang ketika sedang sakit begitu, mereka kadang-kala memberi kayak ada satu indikator atau satu karakter di mana mereka betul-betul ingin diperhatikan, itu wajar memang. Nah, diberikan perhatian supaya orang itu juga semangat. Dan sehingga mereka bisa sembuh gitu kan. Nah ini, dalam konteks ini, dari peristiwa yang dialami oleh Naaman. Tapi yang luar biasanya lagi, meskipun Naaman ini adalah seorang yang bukan berkebangsaan Yahudi atau Israel, tapi juga memperoleh rahmat itu. Rahmat kesembuhan itu diberikan dari seorang nabi Israel. Luar biasa. Jadi karya Tuhan itu tidak hanya melulu atau terbatas kepada satu bangsa sebenarnya. Berkat Tuhan itu juga terbuka untuk seluruh bangsa. Karena itu nanti Tuhan Yesus itu sendiri itu menggenapi untuk menyempurnakan itu lagi. Sehingga keselamatan itu bukan hanya milik suatu bangsa atau milik ya orang-orang tertentu, tetapi keselamatan itu terbuka bagi semua orang, tapi ada syaratnya. Yang penting dia terbuka hatinya, lalu dia juga senantiasa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan percaya sungguh. Tapi ada juga usaha untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat kronologi itu. Naaman merindukan, dia rindu untuk sembuh, tetapi tidak hanya berhenti pada kerinduan kan? Lalu apa? Kemudian dia ketika mendengarkan kabar bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, lalu dia pergi ke raja. Karena dia sungguh-sungguh ingin sembuh. Jadi ada usaha di sana. Pergi ke raja, lalu raja mengirim surat ke raja Israel. Ya, tadi dalam dalam bacaan kitab suci tadi, tiba-tiba raja Israel tersinggung gitu. Kenapa sih Romo jadi marah gitu mau? Karena mungkin dia kayak GR kayak raja ini gitu ya. Padahal kan sebenarnya maksud si Raja Aram itu kan dia menyurati, dia mendengar ada kabar bahwa seorang yang punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan seorang abdi Allah itu. Tapi raja mungkin mengira kayak yang dimaksud kayak dia gitu kan. Sampai dia mengatakan, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Begitu. Kayak marah-marah dia. Lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku nih. Kayak nggak terima dia. Kok dipandang seperti itu, sebenarnya
ya kan namanya juga kan orang kan nggak tahu gitu. Dia kan pengen tahu, dia kan raja sebagai tentu dia tahu juga segala situasi yang terjadi di Siapa negaranya, saja siapa yang saja gitu. ada masalah Ternyata apa, ada nabi atau siapa aja kan pasti rajanya yang pertama yang yang lebih tahu ya, yang yang lebih tahu dihubungi ya. gitu Jadi kan. kayak hubungan Ini kan diplomatik raja, dulu ya. nggak mungkin kan raja langsung hubungi. Ke nabi tersebut Ntar ya. tersinggung lagi, lebih Raja parah ya. lagi nih. Iya, jadi Gitu. Jadi ada usaha di sana kan, lihat. Tapi setelah itu eh, ya kemudian dia usaha pergi ke sana sampai di Israel, dan ketika bertemu dengan Elisa, lalu Elisa hanya bilang pergi saja nih. suruh berendam di sungai. Mandi aja, dibilang mandi di sungai Yordan gitu kan. 7 kali lagi mau. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lalu Naaman jadi gusar gitu, kesel gitu, kok saya sudah datang jauh-jauh ini nih. Kok dia pikir kayak mungkin praktek-praktek penyembuhan pada umumnya pada waktu itu kan ada kayak ritual-ritual apa gitu kan. Kok nggak ada semacam kayak gerakan-gerakan tangan atau apa gitu. Kenapa kok datang, mestinya di luar ekspektasi, di luar apa gambaran gitu bagaimana ritual penyembuhan, kok nggak langsung aja apa namanya panggil Tuhannya gitu kan. Kan mereka kan punya keyakinan berbeda gitu. Itu cuma disuruh pergi mandi 7 kali sungai Yordan gitu kan. Dia gusar gitu. Masa sih begitu ya? Dia bilang nggak ada gerakan-gerakan tangannya. Saya menangkap begini ya Romo ya. Jadi gini, Naaman kan merasa kan, bukan merasa. Naaman kan sakit kusta. Sakit kusta pada saat itu kan adalah penyakit yang berat ya Romo ya. Bener. Penyakit yang berat, memalukan begitu ya Romo ya. Pokoknya banyak implikasi negatif dari penyakit kusta. Dia berharap penyakit dia berat, terus dia membawa ini apa namanya? Persembahan kan yang sangat luar biasa ya Romo ya. Karena merasakan penyakitnya berat, tapi ternyata sama Nabi Elisa kesan yang ditangkap adalah Nabi Elisa menganggap itu hal penyakit kecil ya Romo, hal gitu, cuma ya, disuruh berendam begitu kan, kesannya cuma kayak kecil aja gitu kecil ya. gitu, nggak perkara perlu. yang ya biasa aja lah ya. Padahal memang waktu itu penyakit kusta itu adalah penyakit yang memang memalukan lah artinya. Sehingga kalau dalam kalangan orang Israel sendiri, orang yang sakit kusta itu memang langsung disingkirkan gitu. Nggak boleh orang bergaul karena bisa najis ya. Kena najis kalau bergaul dengan begitu. Tapi ini luar biasa ya. Naaman ini meskipun sakit kusta tapi tetap bisa berinteraksi ya dengan yang lain ya. Dan ya itu dia makanya tersinggung. Lalu kemudian kan yang menarik tuh bawa persembahan titipan dari raja kan, memberikan persembahan ya. Berapa banyak sih itu Mo? Banyak banget ini ya. Kalau dihitung-hitung ini, sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak. Lalu 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini kalau dihitung-hitung, dirupiahkan ini banyak sekali nih jumlahnya ini. 1 talenta itu kan, 1 talenta berapa? 1 talenta 442 juta. 442 juta ini. Talenta. Karena 1 talenta itu 34 kilo. Ini untuk perak ya. Perak kalau dirupiahkan 1 gram perak itu sekitar 13.000 rupiah. Saat ini ya. Jadi kalau dikalikan aja tuh 34 kilo dikali 13.000 rupiah itu bisa sampai 442. 4,5 M Romo, kira-kira hampir. Iya, jadi ya ini karena 1 talenta. 1 talenta. Jadi 442 juta. Nah dikali 10 talenta berarti sekitar 4,5 ya. 4,5 M ya. 4,5 M tuh baru 10 talenta. Kemudian ada 6.000 sikal emas. 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram emas ya. Ini kan 1 sikal emas ya. Jadi 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram. Nah, itu berarti dikali berapa ini? 6.000 sikal dikali 11,4 gram berarti 68.400-an atau 500-an gram. Itu berarti berapa kilo itu? 68,5 kilogram emas.
Sekarang berapa? Satu satu gram emas sekarang berapa? Kalau emas antam kalau nggak salah masih kena yang 24 plus karat ya, yang masih murni itu sekitar 1.400.000-an itu. 1 gram loh. Ini kalau dikalikan 68.000 ya Romo ya. 68.000 dikali 14, iya 1,4 kali 1,4. 1,4 itu. Iya. Itu sekitar 100,15 miliar. 101,5 Jadi ditambah miliar, aja ya. tuh berapa? Jadi 106 lah. Sekitar 106, 105 hampir mendekati 106 miliar. Iya. Jadi jumlah yang begitu banyak dengan membawa persembahan-persembahan begitu ya. Jadi kan artinya Pak, ini adalah satu penyakit yang berat. Kok kenapa Elisa cuma menganggap itu kecil gitu ya? Iya, Kok iya. cuma disuruh pergi. Makanya dia marah. Tapi ya, akhirnya dia kemudian merendahkan dirinya. Dia kan juga sebagai seorang panglima, maklum lah, yang namanya panglima atau jenderal itu kan posisi-posisi yang luar biasa dalam masyarakat ya. Akhirnya dia mau menurunkan dirinya, merendah. Mau juga dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi itu pun juga karena dibujuk, dinasehati oleh anak buahnya gitu kan. Iya. Dia bilang kalau seandainya Nabi memberikan suatu syarat atau perkara yang besar, engkau pasti juga akan melakukannya. Nah ini kan perkara yang mudah sebenarnya. Kenapa engkau mengeluh begitu? Gusar, lakukan saja. Ya. Apa yang terjadi ketika dia melakukan itu ya? Kita lihat ya orang berproses itu ya. Kemudian dia slow down, kemudian dia jadi merendah, dia kemudian mujizat terjadi, dia sembuh. Luar biasa. Ya, baik. Ya, ternyata mujizat itu juga hinggap atau menghampiri juga orang-orang yang mau terbuka hatinya, mau merendahkan hatinya, dan mau sungguh percayakan buat kuasa Tuhan lewat tangan orang-orang pilihannya. Ya, gitu. amin. Baik. Oke. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan pada hari ini saya jadi agak jadi merasa terpikir gitu ya, karena kadangkala pewartaan atau tangan-tangan Tuhan itu adalah lewat orang-orang yang seringkali kita tidak anggap, kita tidak pedulikan, mungkin tidak ada artinya buat kita, tapi mereka telah menjadi pewarta Tuhan bagi masalah kita, bagi kehidupan kita. Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan refleksi yang disampaikan oleh Romo pada sesi yang pertama. Kita akan kembali untuk mendapatkan refleksi atau renungan-renungan berikutnya di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Prapaskah yang ketiga. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, ataupun pertanyaan, silakan mengirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438 atau mengirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com. Sahabat yang terkasih, masih bersama dengan Romo Sisko Alexander MSc dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut dari bacaan pada hari ini. Namun Romo Sisko, sebelum kita lanjut untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari sesi pertama tadi. Baik, kesimpulan dari sesi yang pertama itu adalah berbicara tentang kuasa Tuhan yang juga bekerja kepada orang-orang yang terbuka hatinya, yang merendahkan hatinya. Tuhan juga bekerja melalui orang-orang yang sederhana. Ya, kita lihat tadi dalam bacaan pertama, yang menyampaikan berita bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan itu adalah seorang pelayan. Kemudian juga Naaman kemudian mau mandi 7 kali itu juga karena mendengar perkataan dari pelayan-pelayannya atau pegawai-pegawai orang-orang bawahannya gitu. Ya. Jadi pewartaan Tuhan itu sendiri bisa
disampaikan oleh siapapun ya, artinya. Jadi orang-orang yang diperkenankan untuk menyampaikan itu dengan harapan ada suatu eh, tujuan yang baik yang mau dicapai untuk kepentingan yang ya orang-orang yang mendengarkan pewartaan itu. Salah satunya adalah Naaman. Naaman, ya. Nah, dia mau mendengarkan pewartaan itu, dia mau merendahkan hatinya, tapi dia juga mau berusaha untuk datang kepada Nabi dan kemudian akhirnya pemulihan terjadi karena dia melewati semua proses-proses itu. Gitu. Baik Romo. Jadi kita juga harus mengikuti layaknya Naaman itu ya Romo ya, mengikuti Ya. proses-proses tersebut Ya, ya ini Romo, juga ya. kan cocok dengan spirit dalam masa prapaskah. Iya. Selalu mendengarkan, selalu juga mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang lebih besar, kita semakin lebih kecil. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Merendahkan hati kita juga, begitu. Mau mendengarkan sesama kita. Yang mungkin bagi kita barangkali ya orang-orang biasa, begitu kan. Tapi siapa tahu bahwa Tuhan juga memakai mereka untuk kebaikan kita, gitu. Jadi hidup itu ya seperti itulah. Jadi saling mendengarkan, karena mendengarkan itu ada hubungannya dengan ketaatan juga, iman. Iya. Gitu. Tapi kadang-kala karena terlalu dekat, kadang-kala kita nggak percaya loh Romo. Sama seperti di bacaan Injil ya Romo ya. Kayak Yesus ditolak ya. Kadang-kala kita kan nggak percaya ya, orang yang mewartakan ke kita kan kita nganggep, ih siapa sih kamu gitu loh Romo. Iya. Nah itu juga bisa terjadi. Iya. Ya. Nah poin apa yang mau disampaikan dari kisah yang dialami oleh Yesus ya ketika dia datang ke Nazaret, ke kampung halamannya sendiri, tetapi ujung-ujungnya dia ditolak gitu. Ya, poinnya di sini adalah sebenarnya yang menarik di sini ketika dia ditolak, ya, dia tidak melakukan apapun di situ, tidak melakukan satu mujizat pun di situ. Kemudian dia membuat suatu perbandingan, itu kan suatu ironis dalam, ya kan? Elia melakukan suatu tanda ajaib ya, seorang janda di Sarfat itu yang kelaparan, kemudian karena percaya kepada Elia lalu mujizat terjadi sehingga dia memperoleh makanannya nggak habis itu ya, berlimpah begitu. Kemudian juga yang hubungannya dengan bacaan pertama hari ini, Elisa juga kan? Iya. Dari sekian banyak orang yang sakit pada zaman itu, hanya Naaman dikatakan yang ditahirkan oleh Elisa. Ini Tuhan sendiri datang, tetapi ditolak gitu, nggak diterima. Ya, sehingga tidak ada satu mujizat pun yang Tuhan lakukan di situ. Kalau menurut Injil Lukas di sini karena nggak dikatakan ya. Bahkan orang-orang itu mau membawa dia ke tebing gunung, mau menghalau dia untuk melemparkan dia ke tebing. Suatu ketika waktu tahun lalu ya saya ziarah ya ke Tanah Suci, Colin. Memang tebingnya tuh tinggi banget. Kan juga ada siaran kan juga dibawa ke situ. Tebing di mana Yesus mau dilemparkan masuk ke jurang itu. Itu tinggi sekali itu memang. Apa ya? Ya, pengalaman-pengalaman penolakan itu pun juga yang menyakitkan itu memang sering kali terjadi justru di kalangan orang-orang terdekat kita gitu. Yang lebih sakit itu memang gitu. Tapi ya Yesus ya tetap teguh dia menghadapi pengalaman itu dan dia tetap bersaksi. Dia tetap bersaksi, dia tidak pernah mundur dengan segala hal yang merintangi pewartaannya. Begitu. Tapi ya artinya kalau kita menerima kehadiran Tuhan dan sungguh-sungguh membiarkan Tuhan juga masuk ke dalam kehidupan kita, maka pasti kita percaya berkatnya juga akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Menolak Tuhan, sama saja kita juga menolak berkat. Begitu. Nah, konteks ini misalnya kan sekarang kita sedang dalam masa prapaskah nih. Iya, betul Romo. Ya. Jadi kita harus bagaimana nih Romo? Yang diminta kepada kita ya mari kita selalu menerima kehadiran Tuhan yang datang mengunjungi kehidupan kita.
Tuhan yang selalu mau mencintai, merangkul kita, Tuhan yang memanggil kita untuk kembali lagi mengalami pertobatan. Tadi kan saya bilang, menerima Dia supaya kita mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, mengalami suatu hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Jangan pernah menolak, apalagi ya, jangan pernah menyaksikan, jangan pernah mengabaikan Dia, apalagi menolak Dia, gitu. Jadi kita tetap harus menerima, membuka diri ya Romo ya, Iya. karena kadang-kala kan tadi seperti kayak di cerita mengenai Naaman itu kan, Allah atau pesan dari Allah itu bisa datang melalui berbagai hal, melalui berbagai orang, bahkan orang yang tidak kita anggap sekalipun atau mungkin tidak ada artinya, begitu ya Nah, Romo yang ya. menarik juga ini dari kisah Naaman, akhirnya dia bisa memberikan suatu kesaksian loh. Padahal kan dia punya, artinya dia menyembah Allah yang lain kan. Ketika dia mengalami pengalaman itu, peristiwa itu, dia bisa bersaksi. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Jadi ada suatu dimensi pewartaan. Jadi Allah yang disembah oleh Israel itu juga diwartakan kepada bangsa lain gitu. Bangsa lain, ya. Jadi kita semua yang banyak hal terjadi dalam hidup kita yang mungkin gini ya Romo, banyak orang bilang bahwa nggak mungkin zaman sekarang ada mukjizat gitu ya Romo ya. Karena berharap yang namanya mukjizat itu sesuatu yang kayaknya jatuh dari langit begitu ya Romo. Padahal kita lupa ya, banyak hal-hal kecil yang melalui orang-orang lain di sekitar kita itu bisa menjadi mukjizat buat kita ya Romo ya. Ya. Apa sih esensi dari mukjizat kan? Itu kan satu pertanyaan. Kalau belajar tentang filsafat kan, hakikat dari mukjizat apa sih? Kenapa disebut sebagai mukjizat gitu kan? Kalau mukjizat itu kan suatu perubahan kepada hal-hal yang baik begitu. Hal-hal yang mendatangkan berkat, ya, mendatangkan suatu, ya pokoknya bukan suatu perubahan yang jelek lah gitu. Mukjizat kan perubahan ke hal-hal yang membangun, ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik gitu kan. Misalnya kan, ya seringkali kan orang memahami mukjizat itu kan kayak tiba-tiba orang yang sakit jadi bisa berat, tiba-tiba langsung bisa meloncat jalan, begitu, kegirangan apa begitu kan. Iya, betul. Padahal kalau direnung-renungkan secara dalam, setiap hari itu kita mengalami mukjizat. Iya. Ketika kita bangun tidur, itu juga suatu mukjizat juga sebenarnya. Ada suatu perubahan dari tidur kepada bangun dan beraktivitas, cuci piring itu adalah satu mukjizat. Iya, betul. Yang kotor jadi bersih gitu kan. Iya. Misalnya kalau menyapu itu juga adalah suatu mukjizat. Iya. Ya, kita bersih rumah dari yang kotor kemudian jadi bersih. Jadi setiap hari kita mengalami mukjizat sebenarnya. Iya. Kepada hal-hal yang lebih, perubahan-perubahan yang lebih positif kan. Karena kan ini mukjizat terjadi dalam Naaman, sakit lalu dia sembuh, ada perubahan. Iya. Gitu. Ya, baik. Jadi kalau saya simpulkan ya Romo ya, pada saat orang-orang di Nazaret itu kan mereka berharap ada, waktu Yesus datang mereka berharap mendapatkan mukjizat, tapi begitu lihat ternyata itu kan Yesus anak tukang kayu segala macam ya Romo, orang katakanlah akamsi lah ya Romo, anak kampung sini gitu ya, bisa apa sih gitu ya, makanya gitu. Akhirnya kamsya. bisa apa gitu ya, bisa apa yang kita harapkan gitu ya Romo. Iya, karena kan dia begitu terkenal di mana-mana, makanya dia kan seorang nabi kan nggak pernah dihargai di tempat asalnya sendiri. Karena lihat latar, dia kan anak tukang kayu, bukankah saudara-saudaranya ada di tengah-tengah kita, bukankah ibunya juga ada di tengah-tengah kita? Oh, siapa dia ini gitu kan? Iya, betul. Jadi ada satu orang kemudian lihat latar belakang orang itu gitu. Tapi tidak melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh orang itu loh. Ini satu penyakit yang sampai sekarang ya tetap juga masih merajalela sih dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pesan yang paling terakhir dari sabda ini adalah dalam hubungannya dengan ya masa Prapaskah dan juga tema APP khususnya Keuskupan Agung Jakarta
ya lebih peduli lagi kan? Iya, kepedulian lebih. Kepedulian yang lebih kepada orang-orang yang kecil, Kecil, orang-orang yang lemah. sederhana, lemah, dan tersingkirkan gitu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kita selalu dan senantiasa menerima kehadiran Allah di dalam diri kita, maka genaplah apa yang dikatakan oleh Paulus, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristuslah atau Yesus atau Allah yang hidup dalam diriku. Maka hal-hal ya kualitas atau keutamaan-keutamaan Yesus itu sendiri, keutamaan-keutamaan Allah yang selalu berkompasio, berbela rasa, peduli, itu juga pasti akan mengkristal atau akan menjadi jati diri menjadi kita, jati dirinya, menjadi kekuatannya, gitu. Nah, karena itu pesan yang ya untuk dari bacaan Injil, mari kita selalu menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kehadiran Tuhan dalam bentuk apapun, ketika Tuhan datang berkunjung atau melawat kehidupan kita. Ketika Tuhan juga datang untuk mencari dan menyelamatkan domba-dombanya yang hilang dan tersesat. Ya, kalau kita juga udah merasa sudah terlalu jauh nih dengan Tuhan nih. Seperti domba yang sudah mulai hilang. Mari dengarkan dia kalau dia panggil kita, kalau dia datang mencari kita. Dia datang juga mau masuk ke dalam rumah hati kita, ya kita terima, jangan kita tolak begitu. Jadi, supaya ada keselamatan di sana. Ada keselamatan. Jadi kita tetap harus siap sedia, membuka telinga, membuka hati, membuka diri untuk kedatangan Tuhan ya Romo. Dan juga ya. membuka tangan untuk berbagi. Dan membuka dompet ya Romo. Membuka tangan, membuka dompet untuk berbagi berkat bagi sesama kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita untuk mendapatkan renungan-renungan pada edisi hari ini. Dan seperti biasa, sahabat, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Sisko. Silakan Romo. Baik, tadi bagian Mazmur itu ada satu kata yang sangat menarik ya. Bagian referennya, jiwaku haus akan Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Macam suatu pertanyaan, kapankah saatnya aku boleh datang melihat Allah? Akan ada saatnya kita boleh dapat memandang Allah. Yang penting ketika Tuhan datang melawat kita, kita jangan pernah menolak kedatangannya. Dan kita harus siap ya Romo. Harus siap untuk menerima kedatangannya dalam diri kita. Ya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sabda yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan, kami dalami bersama-sama dalam kesempatan ini. Semoga kami semakin dimampukan untuk selalu membuka hati kami untuk menerima kehadiran-Mu yang datang mengunjungi kami. Buatlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersahabat dengan siapapun. Tidak pernah menolak kehadiran siapapun dan juga mampu mendengarkan pewartaan-pewartaan yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin kurang terpandang atau juga orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Karena Engkau juga kami yakini bekerja melalui orang-orang yang sederhana. Bapa yang Maha Baik, semoga masa Prapaskah ini juga kami semakin hari semakin mampu untuk mengubah hidup kami. Untuk semakin mampu berbakti kepadamu, menyerahkan segala persoalan-persoalan, kelemahan-kelemahan, dan juga segala kerinduan hati kami hanya kepadamu saja. Tuntunlah kami, biarlah kami selalu dan senantiasa ada di dalam perlindungan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dan juga pengutusan Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian
teristimewa kita semua yang sedang dalam mengisi masa penuh rahmat, masa prapaskah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Sisko Alexander MSC dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita, berbagi cinta dan ceria kepada sesama kita. Sampai jumpa.